Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Singa merupakan salah satu hewan yang sangat disukai banyak orang. Mereka terlihat sangat hebat, mampu memburu berbagai jenis mangsa, mulai dari gajah, kuda nil, badak, jerapah, dan lain sebagainya. Singa hidup berkelompok dalam jumlah yang besar. Mereka dianggap sebagai raja rimba dan ditakuti oleh hewan lainnya. Macan tutul bakalan kabur ke atas pohon kalau ketemu singa. Hyena bakalan lari tunggang langgang kalau dikejar singa. Apalagi citah dan pemangsa kecil lainnya. Mereka sangat ketakutan ketika ada singa di sekitarnya. Tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Pun begitu dengan para singa. Di balik kehebatannya, mereka juga memiliki kekurangan, kelemahan, dan perilaku berbeda yang mungkin jarang diketahui. Dalam video ini, admin akan membagikan sisi gelap dari singa. Tujuan video ini dibuat adalah sebagai tambahan informasi saja. Admin tidak membenci singa sama sekali, karena singa menjadi salah satu hewan yang admin sukai. Selain yang satu ini. Kira-kira apa saja sisi gelap dari singa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Tidak ada anak angkat. Singa hidup berkelompok, dipimpin oleh seekor bejantan terkuat. Meski kadang ada kelompok singa yang dikuasai beberapa bejantan. Bejantan terkuat berkuasa terhadap seluruh anggota kelompok. Pemimpin kelompok singa adalah ayah bagi semua anak singa dalam kelompoknya. Ada momen haru yang cukup menarik dari kondisi kehidupan sosial singa yang melibatkan anak-anak kecil mereka. Ketika pemimpin kelompok dikalahkan oleh pejantan lain yang lebih kuat, otomatis akan ada pengangkatan pemimpin baru dalam kelompok singa. Pemimpin baru itu adalah pejantan yang mengalahkan pemimpin kelompok sebelumnya. Di saat pemimpin baru itu naik tahta, salah satu kebijakan alamiah yang ia lakukan pertama kali adalah menyingkirkan anak-anak singa dari pemimpin sebelumnya yang ia kalahkan. Beberapa dari kalian pasti sudah sering melihat video yang cukup menyedihkan ketika singa jantan menyingkirkan anak-anak singa yang lemah dan ibu mereka hanya bisa melihatnya dari jarak jauh. Tampak wajah sedih dari induk singa, tapi ia tidak bisa melakukan apapun. Perilaku singa jantan yang cukup tega ini dilakukan karena beberapa alasan. Singa jantan menyingkirkan anak-anak singa dari pemimpin sebelumnya agar ia bisa kawin dengan para betina di kelompoknya. Alasan lainnya adalah karena singa jantan tidak mau menjadi ayah angkat. Jadi mereka menyingkirkan anak-anak dari pemimpin sebelumnya. Singa jantan yang menjadi pemimpin hanya mau melindungi para betina dan anak singa yang merupakan anak biologisnya sendiri. Bahkan ketika ada betina di kelompok yang coba melindungi bayinya atau tidak mau patuh kepadanya, ia juga bisa saja disingkirkan oleh pemimpin baru itu. Pemimpin lemah akan disingkirkan. Kelompok singa disebut sebagai lion pride. Lalu, apa yang dibanggakan dalam kelompok itu? Anggota kelompok akan membanggakan sosok pemimpin mereka yang kuat, bisa diandalkan, melindungi anggotanya dari berbagai ancaman, dan mengayomi kelompok itu. Lalu, apa jadinya jika pemimpin kelompok adalah sosok yang lemah dan tidak bisa diandalkan? Kemungkinan pertama, pemimpin itu akan diturunkan tahtanya setelah kalah duel dengan penantang baru yang lebih kuat darinya. Kemungkinan lain, anggota kelompok akan kehilangan rasa hormat dan kepatuhan terhadap pemimpinnya. Hal itu berakibat dengan pengusiran dan penurunan tahta secara paksa oleh anggota kelompoknya. Pemimpin lemah itu akan diusir dari kelompok dan anggota kelompok akan mengangkat pemimpin baru yang lebih hebat. Bahkan dalam kondisi tertentu, anggota kelompok bisa saja bekerja sama untuk menyerang dan membunuh pemimpin mereka sendiri ketika pemimpin itu mulai terlihat lemah dan kehilangan kuasanya. Singa jantan yang menjadi pemimpin kelompok diharuskan menjadi sosok yang kuat, tangguh, berkuasa, dan bisa diandalkan.
Jika tidak, pemimpin itu akan disingkirkan dengan cara yang kasar dan tega oleh anggota kelompoknya sendiri. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa singa jantan adalah sosok yang tidak terlalu hebat sebagai pemburu di alam liar. Mereka terlalu bergantung kepada singa betina dan singa muda di dalam kelompoknya. Dalam kelompok singa yang bertugas mencari makan adalah singa muda dan singa betina. Sementara yang makan duluan dan mengambil jatah terbanyak adalah singa jantan yang menjadi pemimpin. Singa muda dan para betina memiliki fisik yang ideal. Mereka bisa berlari dengan cukup cepat dan mengimbangi kecepatan dari mangsanya. Meski kalah kuat ketimbang singa jantan, tapi persentase keberhasilan mereka dalam berburu tentunya lebih besar daripada singa jantan yang lebih lambat. Singa jantan yang menjadi pemimpin kelompok sangat bergantung dengan jatah makan dari anggotanya. Tubuh singa jantan mungkin sangat kuat dan mampu diandalkan untuk mangsa besar. Tapi sayangnya, mereka sering gagal dalam berburu, apalagi jika mangsanya berukuran kecil dan pergerakannya lincah. Mungkin benar apa yang dikatakan beberapa orang. Singa jantan sangat bergantung dengan singa betina dan mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa singa betina di sekitarnya. Salah satu alasan yang membuat hyena tidak disukai adalah karena mereka sering memakan mangsanya dalam keadaan hidup-hidup. Bukan hanya hyena, anjing liar Afrika juga melakukan hal serupa. Dan ternyata singa juga beberapa kali melakukan hal serupa terhadap mangsanya. Tapi hanya sedikit orang yang memperhatikan. Singa pernah terlihat memakan gajah dalam keadaan masih meronta. Singa bahkan memakan bagian sensitif dari kerbau ketika kerbau itu kesakitan. Bahkan, sekelompok singa tidak peduli dengan jeritan zebra yang tengah mereka makan. Mereka juga kadang memakan mangsanya dalam kondisi hidup-hidup, sama seperti hyena dan anjing liar Afrika. Masih ada lagi kelakuan singa yang mirip hyena. Mereka juga beberapa kali terlihat merebut mangsa dari hewan lain di sekitarnya. Bahkan hampir semua pesaing pernah direbut mangsanya oleh singa. Urusan keroyokan, singa juga tidak kalah dengan hyena dan anjing liar Afrika. Kelompok singa sering terlihat mengeroyok musuhnya. Keluarga kucing menghabiskan banyak waktunya untuk tidur atau sekedar untuk rebahan. Mereka biasanya aktif di malam hari dan menghabiskan waktunya di siang hari untuk seluncuran. Singa merupakan salah satu jenis kucing yang memiliki jam tidur paling lama dibandingkan yang lain. Mengutip artikel yang diterbitkan oleh sleep.org, singa betina menghabiskan 15 hingga 18 jam untuk tidur dan rebahan setiap harinya. Sementara singa jantan menghabiskan 18 hingga 20 jam dalam sehari hanya untuk bermalas-malasan. Artinya, mereka hanya aktif sekitar 4 hingga 9 jam saja setiap harinya. Dalam waktu yang singkat itu, singa melakukan aktivitas berupa berburu mangsa, makan, bermain, memantau wilayah kekuasaan, makan lagi, tidur lagi, dan kegiatan itu berlangsung terus-menerus setiap harinya. Ternyata ya, di balik kehebatan si Raja Rimba, ada sisi gelap yang mungkin saja jarang kita ketahui. Mereka bukanlah hewan yang terlalu bersahabat, karena tetap saja singa adalah singa. Mereka hewan buas, memiliki sifat agresif, dan sisi gelap yang cukup mengerikan bagi manusia. Tapi semua itu adalah sifat alamiah yang dimiliki oleh singa. Bukan hanya singa, hampir semua hewan juga memiliki sisi gelap dalam dirinya. Sama seperti kita, pasti ada sisi gelap dalam diri kita semua. Itulah sedikit informasi tentang sisi gelap dari singa. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.